Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kembali kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan membahas pada saat ini pertanyaan minggu lalu, yaitu pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, pertanyaan ini yang akan kita bahas pada saat ini. Tapi sebelumnya saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, disembah, dan ditinggikan, dimuliakan karena Engkau pencipta. Pada saat ini Bapa, kami akan mengajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Bapa, biarlah kami dapat selalu merasa haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Dengan demikian kami membutuhkan asupan kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi konsumsi kami setiap saat, karena firman itu akan membawa kami menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudara, minggu lalu pertanyaannya adalah mengapa Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita membaca relevansinya di Matius 6 ayat 33. Saudara, dikatakan begini saudara dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini yaitu kerajaan surga adalah pemerintahan surgawi yang turun ke bumi, dan itu adalah kekal selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan yang akan kita bahas saat ini adalah mengapa Yesus mengendaki atau mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, tujuannya adalah ya supaya kita manusia masuk dalam warga negara kerajaan Allah itu, dan di dalamnya saudara ada kebenarannya. Saudara, kita akan bahas bersama saudara. Nah, saudara, kata carilah dahulu itu dalam bahasa Yunani-nya adalah, kata cari adalah JTT, yang artinya kita harus berusaha mencari dan mencari kerajaan itu. Nah saudara, mencari kerajaan itu bukan kepada manusia, bukan pada akal manusia, tapi di dalam firman Allah. Kemudian saudara, kata dahulu ya, kata carilah JTT, yang artinya kita harus ada usaha untuk mencari. Itulah sebabnya dibutuhkan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kemudian saudara, kata dahulu. Saudara, kata dahulu dalam bahasa Yunani-nya adalah proton. Proton artinya saudara pertama-tama. Artinya saudara secara figuratif, yaitu kita mengutamakan ya, mendahului ya, yaitu pertama-tama. Kemudian saudara, kata ketiga adalah cari dahulu kerajaan Allah, kerajaan surga. Saudara, kata kerajaan surga dalam bahasa Yunani adalah Basileia ton aurano, yang artinya pemerintahan surgawi yang amanah, yang sebagaimana Yesus jelaskan dalam Matius 6 ayat 33, pemerintahan surgawi itulah lembaga keselamatan kekal umat manusia. Saudara, sebelum Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33 tentang carilah dahulu kerajaan Allah, Yohanes Pembaptis sudah mengatakan terlebih dahulu dalam Matius 3 ayat kedua. Dan sebelum Yohanes mengatakan itu saudara, Yesaya sudah menubuatkan sebelumnya saudara, dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 4, di mana jalan Tuhan, dan dinubuatkan oleh Yesaya 40 ayat 1 sampai 4, kemudian digenapi dalam Matius pasal 3 ayat kedua oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, saudaraku, menyediakan jalan bagi Tuhan, dan jalan bagi Tuhan itulah kerajaan Allah, kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kemudian saudara, kerajaan yang keempat adalah carilah JTT dahulu proton, kerajaan surga ya, Basileia tonteon, dan yang keempat adalah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kata akan ditambahkan kepadamu bahasa Yunani adalah panta ya, panta prostetes setai tumin, yang artinya saudara akan ditambahkan, akan diberikan, akan didermakan, atau akan dilanjutkan.
Jadi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, ya, maka sekalinya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian kata kebenaran, saudara, dalam bahasa Yunani-nya, ya, dikaiosune. Kata dikaiosune adalah asal kata dari dikaiosune, yang artinya kebenaran, keadilan, apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi di dalam kerajaan Allah, saudara, atau di dalam kerajaan surga itu ada kebenaran. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dikaiosune, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu, yaitu yaitu auto panta, ya, prostestai, yaitu humin, yaitu Torah kita Allah akan menambahkan kepada kita semuanya setelah kita pertama-tama mengutamakan kerajaan surga atau mencari kerajaan surga. Pertanyaan saudara, bagaimana cara kita mencari kerajaan surga? Apakah kepada pendeta, paus, ya, pastor, Melkidaleno, manusia, kepada malaikat? Tidak, saudara, kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena itu telah dibuatkan. Saudaraku yang saya kasih dan kasih Kristus, kerajaan surga, mengapa Yesus mengatakan cari dahulu? Karena di dalamnya ada kebenaran. Di samping ada kebenaran, itu adalah jalan Tuhan, saudara. Di samping jalan Tuhan, itu adalah wadah keselamatan kekal manusia yang Allah turunkan dari surga. Dan sebelum diturunkan, Allah telah menubuatkan dalam Daniel 2:44, di mana Allah di surga mengadakan suatu kerajaan, di mana kerajaan Allah itu tidak diserahkan kepada salah satu bangsa. Dan kerajaan Allah itu akan menaklukkan semua kerajaan dalam dunia ini, dan kerajaan Allah itu akan kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat ke-24, saudara, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka kerajaan surga, kerajaan Allah itu akan diserahkan kembali oleh Yesus kepada Bapa yang di surga. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus menyerahkan kembali kepada Bapa di surga? Karena yang memiliki kerajaan surga adalah Allah. Semoga pelajaran ini, saudara, memberikan motivasi bagi kita, memberikan paradigma, memberikan rohan secara rohani kepada kita, bahwa kita harus mencari kerajaan surga yang ada di dalam Alkitab, supaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Maka itu adalah wadah keselamatan, dan itu adalah membawa kita menuju surga yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam iman kami dan membawa kami menuju surga yang kekal, dan biarlah wadah keselamatannya, yaitu kerajaan surga, itulah yang kami harus masuk di dalamnya, karena di dalamnya itu terdapat kebenaran. Dan kalau kami mendapatkan kebenaran dan kami masuk dalam warga negara kerajaan Allah, maka kami akan menuju surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 4082 9873. Tuhan memberkati.